Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan memaparkan eh, hasil kerja kelompok kami. Boleh di next. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Rizky Ardiansyah dengan NIM 13056-23055. Ada Fatur Rahman 13056-23003. Lalu ada Samuel Kristianto 13056-23013. Dan saya sendiri Samuel Disa Hasyana Minadabdab dengan NIM 13056-23058. Kita akan masuk ke materi yang pertama yang akan saya jelaskan di sini, the trigonometric function sin Z and cos Z. Di teorema Euler section 7 memberitahu kita bahwa eksponen EX sama dengan cos X plus I sin X, dan eksponen min I X sama dengan cos X min I sin X. Untuk setiap bilangan real X, maka eksponen IX dikurang eksponen min negatif IX sama dengan 2I sin X. Dan untuk eksponen IX ditambah eksponen negatif IX sama dengan 2 cos X. Yang di sini kita dapat artinya sin X sama dengan eksponen IX dikurang eksponen negatif IX per 2I, dan cos X sama dengan eksponen IX plus eksponen negatif IX per 2. Karena itu sangat wajar untuk mendefinisikan suatu fungsi sinus dan kosinus dari suatu variabel kompleks Z sebagai berikut, yaitu sin Z sama dengan eksponen IZ dikurang eksponen negatif IZ per 2I, dan cos Z sama dengan eksponen IZ plus eksponen min negatif IZ per 2. Di sini kita dapat persamaan 1. Fungsi-fungsi tadi bersifat entire karena merupakan kombinasi linear dan fungsi entire eksponen IZ dan eksponen negatif IZ. Mengetahui turunan D per DZ eksponen IZ sama dengan I E eksponen IZ, dan DZ per DZ D per DZ eksponen negatif IZ sama dengan negatif I eksponen negatif IZ. Dari fungsi eksponensial tersebut, maka dari persamaan 1 kita dapat peroleh D per DZ sin Z sama dengan cos Z, dan D per DZ cos Z sama dengan negatif sin Z. Di sini kita dapat persamaan 2. Dari definisi pada persamaan 1, mudah dilihat bahwa fungsi sinus dan adalah fungsi ganjil dan fungsi kosinus adalah fungsi genap. Maka kita bisa tulis dengan sin negatif Z sama dengan min sin Z, dan cos negatif Z sama dengan cos Z. Ini kita dapat persamaan 3. Lalu kita juga bisa dapat eksponen IZ sama dengan cos Z ditambah I sin Z. Di sini dapat persamaan 4. Ini adalah teorema Euler section 7 pada saat Z adalah bilangan real. Berbagai identitas trigonometri juga berlaku di sini. Misalnya, kita lihat pada latihan 2 dan 3 halaman 107 dan 108. Sin Z1 plus Z2 sama dengan sin Z1 cos Z2 ditambah cos Z1 kali sin Z2. Persamaan ini menunjukkan persamaan 5, dan untuk cos Z1 ditambah Z2 sama dengan cos Z1 cos kali cos Z2 dikurang sin Z1 dikali sin Z2, ini untuk persamaan 6. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa kita ubah nilai Z1 dan Z2-nya itu sama dengan Z, maka kita dapat memperoleh sin 2Z sama dengan 2 sin Z cos Z. Dan untuk cos 2Z sama dengan cos kuadrat Z dikurang sin kuadrat Z. Dan dari situ kita dapat persamaan 7.
Kalau kita ubah Z1-nya menjadi Z dan Z2-nya menjadi Pi per 2, kita akan mendapat sin Z plus Pi per 2 sama dengan cos Z, dan sin Z dikurang Pi per 2 sama dengan min cos Z. Lalu pada latihan 4A halaman 108 kita juga dapat sin kuadrat Z tambah cos kuadrat Z sama dengan 1, itu untuk persamaan 9. Karakter periode dari sin Z dan cos Z juga jelas. Di sini sin Z ditambah 2pi sama dengan sin Z. Sin Z tambah pi sama dengan min sin Z. Ini untuk pertemuan 10, persamaan ke-10. Lalu untuk cos Z ditambah 2pi sama dengan cos Z, dan cos Z tambah pi sama dengan min cos Z. Ini untuk persamaan ke-11. Pada saat Y adalah bilangan real, defisit kita kembali ke persamaan 1 dan fungsi hiperboliknya yaitu sin HY, sin hiperbolik Y sama dengan eksponen Y dikurang eksponen negatif Y per 2. Dan cos hiperbolik Y sama dengan eksponen Y plus eksponen negatif Y per 2. Dari sini kita bisa tulis bahwa sin IY sama dengan I sin hiperbolik Y, dan cos IY sama dengan I cos hiperbolik Y. Ini untuk persamaan 12. Juga komponen real dan imajiner dari sin Z dan cos Z dapat ditampilkan dalam bentuk fungsi hiperbolik, seperti sin X plus IY sama dengan sin X plus cos hiperbolik Y, dan I cos X kali sin hiperbolik Y. Itu untuk persamaan ke 13. Lalu untuk cos X plus Y sama dengan cos X cos hiperbolik Y dikurang I sin X sin hiperbolik Y, itu untuk persamaan ke-14. Dalam persamaan 5 dan 6, lalu merujuk pada persamaan 12. Setelah itu diperoleh persamaan 13 dan 14, juga mengikuti dari fakta section 21, bahwa jika turunan dari fungsi fz sama dengan u xy dan iv sama iv xy dengan titik z sama dengan xy, maka akan didapat f aksen z sama dengan ux x, y plus iv x x, y. Persamaan 13 dan 14 dapat digunakan pada latihan nomor 7 halaman 108 untuk menunjukkan bahwa sin z kuadrat sama dengan sin kuadrat x plus sin hiperbolik kuadrat y untuk persamaan 15. Lalu untuk cos z kuadrat sama dengan cos kuadrat x plus sin hiperbolik kuadrat y untuk persamaan 16. Karena sin hiperbolik y meningkat tanpa batas ketika y meningkat tanpa batas, maka dari dua persamaan ini juga jelas bahwa sin z dan cos z tidak terbatas di bidang kompleks. Sementara nilai absolut dari sin x dan cos x kurang dari atau sama dengan 1 untuk semua nilai x. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, kita bahas tentang zeros and analysis of trigonometry. Atau jika dalam bahasa Indonesia itu titik nol dan singular dari fungsi trigonometri. Pertama kita masuk ke nol atau titik nol. Ini didefinisikan sebagai sebuah fungsi f merupakan titik z0 sehingga f z0 sama dengan 0. Dapat terjadi bahwa fungsi dengan variabel real bisa memiliki lebih dari satu nol atau titik nol saat definisi domain diperbesar.
Sebagai contoh, fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 pada garis fil tidak memiliki 0 atau titik 0. Tapi fungsi fz sama dengan z kuadrat plus 1 pada bidang kompleks terdapat 0 atau titik 0 pada saat z sama dengan plus minus i. Sini terdapat teorema untuk 0 dari sin z dan cos z pada bidang kompleks sama seperti 0 dari sin x dan cos x pada garis fil. Itu sin z sama dengan 0 jika dan hanya jika z tersebut sama dengan np, mana n itu merupakan bilangan bulat, dan cos z sama dengan 0 jika dan hanya jika z itu sama dengan pi per 2 tambah np, di mana n-nya itu bilangan bulat. Ini keempat, fungsi trigonometri lain yang terdefinisi dari fungsi sinus dan kosinus memiliki relasi sebagai berikut. Untuk yang pertama, tan Z sama seperti pada bidang fil, itu tan Z sama dengan sin Z per cos Z, dan untuk kotangan Z sama dengan cos Z per sin Z. Untuk yang persamaan kedua, secant Z sama dengan 1 per cos Z, dan cosecant Z sama dengan 1 per sin Z. Perhatikan bahwa tan Z dan secant Z analitik dimanapun kecuali pada titik singularitas, yaitu pada 0 saat cos Z-nya sama dengan 0. Demikian pula untuk kotangan Z dan cosecant Z memiliki singularitas pada 0 di sin Z. Nah, dengan mendiferensiasikan persamaan 1 dan 2 didapat formula turunan yang diinginkan, yaitu d per dz dari tang Z sama dengan secant kuadrat Z, dan d per dz dari kotang Z sama dengan minus cosecant kuadrat Z. Sama seperti di real, di mana d per dz dari secant Z sama dengan secant Z kali tangan Z, dan d per dz dari cosecant Z sama dengan minus cosecant Z kali kotangan Z. Periodisitas dari setiap fungsi trigonometri didefinisikan dengan persamaan 1 dan 2 terdapat dari persamaan 10 dan 11 pada section 37, yaitu yang tadi telah dibahas oleh rekan saya, mana dapat sebuah persamaan sebagai contoh, tangan Z plus P sama dengan tangan Z. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fungsi hiperbolik. Boleh di next. Fungsi sinus dan kosinus hiperbolik dari suatu variabel kompleks Z didefinisikan seperti halnya dalam variabel real. Di sini bisa kita lihat sin hiperbolik Z itu lambangnya sama dengan eksponen Z dikurang eksponen negatif Z per 2. Lalu untuk kosinus hiperbolik Z sama dengan eksponen Z tambah eksponen pangkat min. Eksponen negatif Z maksud saya dibagi 2. Nah, karena eksponen Z dan eksponen negatif Z merupakan fungsi entire, maka dapat disimpulkan bahwa sin hiperbolik Z dan cos hiperbolik Z juga merupakan fungsi entire. Di sini bisa kita lihat bahwa turunan dari sin hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z, dan turunan dari cos hiperbolik Z terhadap Z sama dengan sin hiperbolik Z. Lanjut. Karena yang muncul adalah bentuk fungsi eksponensial, maka kita punya sin Z sama dengan eksponen IZ dikurang eksponen negatif IZ per 2I. Dan cos Z itu sama dengan eksponen IZ ditambah eksponen negatif IZ per 2. Nah, di sini fungsi kosinus dan sinus hiperbolik punya hubungan erat dengan fungsi-fungsi trigonometri berikut ini. Jadi jika sin hiperbolik IZ dikalikan dengan negatif I, maka hasilnya menjadi sin Z.
dan cos hiperbolik dari IZ itu sama dengan cos Z. Begitu juga dengan sin IZ dikalikan dengan negatif I, maka hasilnya akan menjadi sin hiperbolik. Lanjut. Di sini ada banyak identitas yang sering digunakan dalam fungsi sinus dan kosinus hiperbolik. Jadi bisa dilihat dari yang pertama, misalnya sin hiperbolik negatif Z itu sama dengan negatif sin hiperbolik Z, dan cos hiperbolik negatif Z sama dengan cos Z. Ini sama seperti sin dan cos ya. Kalau sin negatif alpha itu kan berarti sama dengan negatif sin alpha, dan cos negatif alpha itu sama dengan cos alpha. Itu juga berlaku di hiperbolik. Dan selanjutnya bisa dilihat di slide. Lanjut. Ada teorema di sini. Jadi teoremanya berbunyi nilai-nilai 0 untuk sin HZ dan cos HZ di bidang kompleks semuanya terletak di sumbu imajiner. Jadi sin hiperbolik Z dan cos hiperbolik Z ini punya nilai yang hasilnya 0, yaitu di sumbu imajiner. Jika dan hanya jika untuk sin hiperbolik Z sama dengan 0, itu Z-nya bernilai N dikali Pi dikali I, di mana N itu adalah elemen bilangan bulat. Dan cos hiperbolik Z sama dengan 0, itu akan terjadi jika dan hanya jika Z sama dengan Pi per 2 dikali N kali Pi, Pi per 2 ditambah N dikali Pi, lalu dikali I, dengan N adalah bilangan bulat. Oke, lanjut ke inverse trigonometric and hyperbolic function. Boleh di next. Oke, jadi dari inverse dari suatu fungsi trigonometri dan hiperbolik itu dapat dijelaskan dalam bentuk logaritma seperti yang di bawah. Untuk menentukan inverse fungsi sinus sin inverse Z, kan kita tahu bahwasanya W sin inverse Z, di mana Z sama dengan sin W sama dengan E pangkat IW min E pangkat minus IW per 2I. Jika kita menuliskan persamaan ini dalam bentuk yang E pangkat IW dikuadratin, terus minus 2IZ dalam kurung E pangkat IW min 1 sama dengan 0, ini tuh yang merupakan kuadrat dalam E pangkat IW. Terus juga buat penyelesaiannya, E pangkat IW kita menemukan bahwa hasilnya adalah E pangkat IW sama dengan IZ plus 1 min Z kuadrat dikuadratin lagi jadi setengah. Di mana nilai 1 min Z kuadrat pangkat setengah itu fungsinya bernilai ganda dari Z. Mengambil logaritma dari setiap persamaan dan mengingat bahwa W sama dengan sin inverse Z, maka muncullah persamaan yang kedua, yaitu sin inverse Z sama dengan minus I log IZ plus plus 1 min Z kuadrat dipangkat setengah. Contoh berikut ini menekankan bahwa sin inverse Z fungsi bernilai banyak dengan nilai tak terhingga pada setiap Z. Seperti contohnya pada di bawah ini. Dari persamaan kita tahu bahwa sin inverse min 1, jadi Z-nya itu Z-nya itu kita ganti jadi min I sama dengan min I log 1 plus minus akar 2. Nah, tetapi untuk log 1 plus akar 2 itu kan sama dengan jadinya nantinya ln 1 plus akar 2 plus 2 N PI dengan N bernilai real atau 0, 1, 2. Dan log 1 min akar 2 sama dengan ln 1 min akar 2 plus 2N plus 1 PI. N-nya juga sama, nilainya kayak di atas. Nah, karena ln akar 2 min 1 sama dengan ln 1 per 1 plus akar 2, itu sama dengan min ln 1 plus akar 2, maka angka-angka minus 1 pangkat N ln 1 plus akar 2 plus NPI merupakan himpunan nilai-nilai dari log 1 plus minus akar 2.
Sehingga dalam bentuk rektanguler, sin inverse min 1i sama dengan n pi plus 1 minus 1 n plus 1 pangkat n plus 1 lan 1 plus akar 2. Begini. Nah, kita dapat menerapkan teknik yang digunakan buat menurunkan persamaan 2 pada sin inverse Z itu untuk menunjukkan bahwa nilai cos inverse Z itu sama dengan min I log Z plus I 1 min Z pangkat 2 di pangkat setengah. Lalu juga kita bisa dapat tan inverse Z itu sama dengan I per 2 log I plus Z per I min Z. Fungsi sin inverse Z dan tan inverse Z juga bernilai banyak. Ketika cabang tertentu dari fungsi akar kuadrat dan logaritma digunakan, ketiga fungsi inverse menjadi bernilai tunggal dan analitik karena menjadi susunan fungsi analitik. Lalu ketiga turunan dari ketiga fungsi yang di atas tadi itu dapat kita peroleh ekspresi logaritminya. Seperti yang persamaan 5, 6, dan 7. Kalau misalkan persamaan 5 itu kita dapat D per DZ sin inverse Z sama dengan 1 per 1 min Z kuadrat di pangkat setengah. Lalu yang persamaan 6, D per DZ cos inverse Z sama dengan min 1 per 1 min Z pangkat setengah. Lalu persamaan ke-7, kita dapat D min DZ tan inverse Z sama dengan 1 per 1 plus Z kuadrat. Turunan di atas itu tergantung pada nilai turunan di atas, tergantung pada cara pilihan yang dibentuk kuadrat, di mana fungsi tersebut dibuat menjadi nilai tunggal. Nah, untuk inverse fungsi hiperbolik dapat dilakukan dengan cara yang sesuai, atau dapat kita tulis W sama dengan sin hiperbolik inverse Z, di mana Z itu sama dengan sin hiperbolik W. Kita dapat Z-nya sama dengan F pangkat W min E pangkat min IW, pangkat min W per 2, terus 2-nya kita pindah. Sesama ruas kita kali 2, kita dapat 2Z sama dengan E pangkat W min E pangkat minus W. Lalu kita dapat lagi 2Z sama dengan E pangkat W min 1 per E pangkat W. Lalu kedua ruas kita kali E pangkat W, kita dapat 2Z E pangkat W sama dengan E pangkat W kuadrat min 1. Lalu kita dapat persamaannya E pangkat W pangkat 2 min 2Z E pangkat W min 1 sama dengan 0. Kemudian kita cari E pangkat W-nya menggunakan rumus persamaan kuadrat ABC. Itu nilai A-nya itu 1, nilai B-nya itu min 2Z, dan C-nya itu min 1. Nah, ini hasilnya. Jadi, ini kan rumus ABC-nya. E pangkat W 2Z plus minus akar 4Z kuadrat min 41 min 4 kali 1 dikali min 1 lalu per 2 kali 1. Lalu kita dapat lagi 2Z plus minus 4Z kuadrat plus 4 dikuadratkan, di akar per 2. Lalu kita dapat lagi 2Z plus minus 2Z pangkat 2 plus 1 di akar per 2. Lalu kita dapat lagi 2 dikalikan 2 terus dikali Z plus minus 2 akar Z kuadrat plus 1 per 2. Lalu kita dapat nilai E pangkat W-nya sama dengan Z plus akar Z pangkat 2 plus 1. Lalu kita dapat logaritma E pangkat W-nya itu sama dengan logaritma Z plus akar Z pangkat 2 plus 1. W sama dengan logaritma Z plus akar Z pangkat 2 plus 1. Mengingat bahwa W sama dengan sin hiperbolik inverse Z, maka
sin hiperbolik inverse Z sama dengan logaritma akar Z pangkat 2 plus 1. Lalu kita dapat nilai-nilai inverse fungsi hiperboliknya seperti persamaan 8, 9, 10, di mana sin inverse Z itu bernilai log Z plus dalam kurung Z pangkat 2 plus 1 dipangkatkan 2, dipangkatkan setengah. Lalu kita dapat cos hiperbolik inverse Z itu bernilai log Z plus Z pangkat 2 plus 1 dipangkat setengah. Lalu untuk nilai tan inverse, kita dapat tan hiperbolik inverse Z itu bernilai setengah log 1 plus Z per 1 min Z. Nah, ini kita masuk ke contoh. Jadi tentukan semua nilai dari tan inverse 2i. Kita masukkan rumus tan inverse Z sama dengan i per Z log 1 plus Z per 1 min Z. Lalu kita ganti Z-nya menjadi 2i. Kita dapat i per 2 logaritma i plus 2i per i min 2i. Lalu sama dengan i per 2 logaritma 3i per min 1. Sama dengan i per 2 dapat logaritma min 3. Lalu sama dengan i per 2 ln 3 plus i 2n plus 1 dikalikan dengan pi. Sama dengan i per 2 ln 3 plus 1 per 2 kali 2n plus 1 pi dikalikan dengan pi sama dengan i per 2 ln 3 plus n plus 1 per 2 pi. Lanjut. Oke, boleh di next tuh. Oke, sudah materinya. Saya kembalikan ke Yudis. Oke, mungkin sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.